Eh, eh, jadi sebelum kita mulai ingatkan sekali lagi itu rekan-rekan dari ZenS ataupun dari KAZ akan membuka aplikasi Adobe Illustrator-nya eh, sama ngisi absen dan hubungi rekan-rekan yang lain kalau misalnya kosong bisa bergabung. Soalnya nanti ada tugas untuk minggu depan dan itu yang nggak hadir juga harus buat. Jadi rekan-rekan terutama dari adik-adik ZNS, adik-adik CAZ itu silakan nanti perhatikan pelatihannya baik-baik. Kalau misalnya ada yang kurang, tanyain aja. Kita santai aja untuk pelatihan hari ini ya. Eh, eh, karena karena udah nunjukin jam 1:30 ya mungkin kita langsung mulai aja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk rekan-rekan ZNS sama CAZ-nya udah buka aplikasinya itu belum? Sudah. Kalau udah belum bang, soalnya belum di-download. Kuota downloadnya itu besar bang. Untuk yang belum download itu kan linknya kemarin abang kasih link dari Google Drive kan. Kalau misalnya kita download dari Google Drive itu biasanya dia kalau kita pakai kartu yang ada kuota Kemendikbudnya itu dia downloadnya pakai paket yang kuota belajarnya yang 45 GB itu. Makanya kemarin abang kasih yang ke link Google Drive gitu. Mungkin nanti bisa di download ya untuk adik-adik yang lain tuh rekan CNS. Jadi kita mulai dulu untuk dasar-dasarnya itu yang pelatihan kita pada hari ini yaitu icon atau simbol. Jadi rekan-rekan ZNS ataupun adik-adik dari CAZ pasti pernah ngelihat icon atau simbol yang ada di pamflet di mana kadang dikreasikan gitu. Jadi itu tujuan kita pada hari ini, pelatihan hari ini yaitu mengkreasikan dari logo, icon atau
sejenisnya. Biasanya kalau kalau Abang sih biasanya itu, kalau misalnya buat-buat pamflet webinar atau ada buat-buat pamflet untuk sosmed di Instagram, kan biasanya nanti ada di bawahnya itu, eee, kayak Instagram-nya atau Facebook-nya atau, webnya. Kalau adik-adik atau kawan-kawan yang dari Himavi pasti sering lihat tuh kan, yang di bawah biasanya tuh. Itu ada sosial medianya semua, ada web, ada YouTube, Twitter gitu. Nah, itu kalau Abang awal-awalnya belajar biasanya ambil dari, Freepik kalau ada yang tahu ya. Jadi Freepik ini, eee, dia tuh web yang menyediakan desain template yang bisa kita pakai gitu. Cuman ada beberapa yang gratis dan ada beberapa yang bayar. Dan aku bisa ambil yang gratis ya, karena kan mengingat, eee, budget juga kan. Jadi, eee, karena udah keseringan pakai template dari Freepik, Abang kayak udah mulai bosan, ini latar belakang aja. Jadi mulai mencoba untuk bikin sendiri, dan yang di-search sekarang tuh hasil dari, eee, remake logo-logo yang ada gitu. Kayak yang ini misalnya ini logo Google Meet, Twitter, YouTube, ini Zoom, ini Teams, Spotify, WhatsApp, Instagram, Facebook. Dan ada beberapa logo yang emang dibikin sendiri kayak Maps kan, eee, kenapa, logo seperti ini kan kita Maps itu biasanya menandakan suatu tempat gitu. Jadi Abang pengen inisiatif bikin, logonya kayak gini. Jadi bisa ditempel nanti di webinar kalau misalnya kita ngadain seminar gitu atau pas udah boleh atau pas kuliah online kan nanti adik-adik di masing-masing jurusannya eee, ada mengadakan seminar di masing jurusannya. Mungkin kayak di fisika itu, seminar fisika di Fisik Festival, kan biasanya ada di pamfletnya itu untuk logo keterangan tempat, entah itu di CH atau di biasanya nanti ada tuh, eee, logo Google Maps atau apa untuk menandakan tempatnya kan, atau nanti, logo kalender juga dan logo jam. Nah, untuk hari ini kita bakal belajar buat itu. Jadi sebetulnya nggak perlu lama-lama untuk buat ini ya. Ada beberapa tool yang sering dipakai untuk nge-remake icon nih, yaitu nanti, ada dari Ellipse Tool. Nanti kalau misalnya kita klik tahan di Ellipse Tool nanti ada beberapa tambahan tool lagi, ada rectangle, ada polygon, ada star, dan line segment. Tapi biasanya kalau misalnya untuk remake logo, apalagi kalau logonya udah ada, itu biasanya cuma pakai, rectangle tool sama ellipse tool. Dan nanti ada juga, beberapa kegunaan tool lainnya kayak Pathfinder, dan sebagainya. Jadi kita langsung mulai aja untuk ngebuatnya. Yang pertama kita coba dari yang simple dulu ya, itu, untuk buat icon jam. Jadi kalau misalnya kita mulai dari awal, ini kan udah ada, filenya. Kalau misalnya kita mulai dari awal nanti dia ada panduan awalnya untuk new tuh, kayak gini nanti panduan awal, cuman belum ada file yang kebuka ya, untuk tampilan awal dari Adobe Illustrator itu sendiri gitu. Jadi untuk ukuran kanvas itu terserah kita mau buat berapa. Kalau kalau Abang sih biasanya buat tuh yang persegi ya.
1080 kali 1080. Dan ini pun emang template yang sering pakai untuk buat pamflet di IG juga biasanya. Untuk color mode itu ini juga untuk sharing pengetahuan juga. Jadi kalau misalnya kita ngedesain, color mode ini sangat sangat mempengaruhi gitu. Jadi kita menentukan dulu, kita ngedesain ini untuk dicetak atau untuk ditampilkan di media sosial. Kalau misalnya kita tampilkan untuk di media sosial, berarti kan kita cuma lihat di layar monitor HP atau laptop atau billboard dimanapun yang pakai layar LCD intinya gitu. Kalau misalnya kita pakai buat desain untuk layar LCD, itu kalau color mode-nya kita ubah ke RGB. Tapi kalau misalnya kita untuk nyetak, kita pakai CMYK. Karena kalau misalnya kenapa dipilih CMYK, karena untuk printer sendiri yang tersebar itu kebanyakan format warna itu CMYK. Mungkin kalau ada yang belum tahu kepanjangannya, silakan dicari aja ya CMYK ini apa. Kalau misalnya ada yang punya printer nanti tuh ada tuh, tintanya kepisah dari 4 tabung kan. Ada yang, cyan, terus magenta, yellow, ini black, jadi tadi kalau misalnya CMYK itu untuk, desain yang bakal dicetak, sedangkan untuk RGB itu, untuk desain yang bakal ditampilkan, di layar monitor gitu. Karena kita nggak untuk cetak, jadi kita pakai RGB aja. Terus kita klik create dan tampil, halaman awal dari lembar kerja kita. Jadi kita mulai dulu dari yang gampang dulu ya. Itu kita buat, logo kalender. Kalau misalnya kita mau menyesuaikan ukurannya biar pasti, itu kita klik aja di sini di rectangle ini, atau Adik-adik bisa klik tombol M. Untuk buat ellipse itu tombol L ada di sini ya. Nanti klik di, lembar kerja kita nih. Sampai dia keluar kayak gini, biar kita punya ukuran pastinya gitu. Mungkin 100 dikali 100 ya. Ya, kecil. Kalau misalnya ini kan kekecilan nih. Kalau misalnya kita mau merubah ukurannya tapi mau ukuran yang pasti, kalau misalnya mengubah ukurannya ada 2 cara ya. Yang pertama bisa lewat sini langsung. Tapi kita agak susah karena dia ukurannya berkoma kan. Eee, yang Abang sarankan tuh kita ngubahnya dari transform nih. Jadi itu bisa kita sesuaikan biar nanti icon yang kita buat tuh sama besar gitu. Kayak sebelumnya kan, yang di sini kan tuh mayoritasnya sama. Karena ukurannya udah mengatur biar dia nggak melebihi, eee, ukuran standar ya. Misalnya nanti ada yang ukuran standar itu kayak ini, 500 misalnya kan. Jadi 500 kali 500 gitu. Jadi nggak melewati dari ukuran 500. Jadi ikonnya bisa sama besar semuanya gitu. Makanya tadi Abang, sarankan untuk merubahnya dari menu transform. Nah, eee, ini juga ada logo kayak rantai gitu ya. Kalau misalnya ini kan kayak keputus gitu rantainya kan. Kalau rantainya keputus, kalau
kita cuman ubah tingginya aja. Misalnya di sini 600. Itu cuma tinggi aja yang berubah, yang lebar enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita tapi kalau misalnya kita buat rantainya itu nyambung, dia bakal ngikut dengan rasio yang kita buat. Jadi kan ini rasionya 1:1. Karena kita nyambungin rantainya itu kan, dia bakal tetap terus 1:1 walaupun ukuran yang kita buat tuh kayak gini misalnya 1:1:1, dia bakal tetap sama besar gitu. Atau kita buat rasionya itu 1:2. Nah, gitu kan. Kita tarik dari sini pun dia tetap bakal 1:2. Jadi itu beberapa kegunaan yang dasar-dasar, nanti kalau misalnya setelah ini bisa ditanyain ya. Jadi kita lanjut lagi untuk ngebuat logo atau icons ininya, kalender tadi. Yang pertama sebenarnya kita harus punya beberapa referensi sih gitu. Cuman karena ini paten untuk buat, jadi kita pakai referensi dari Abang dulu, kayak yang udah ada sebelumnya. Itu nanti adik-adik bisa klik di sini, klik objeknya, itu nanti tekan Ctrl C, habis itu Ctrl F. F ya, bukan V. Kalau misalnya ini ada beberapa pilihan untuk mengcopy file di Adobe Illustrator, dan dia ada 3, tapi beda-beda kegunaannya. Ada 4 sih. Jadi kita Ctrl C dulu. Jadi udah masuk perintah untuk ngopi file. Jadi untuk perintah pertama itu Ctrl F. Nah, Ctrl F ini dia mengopinya tuh di paste ke depan objek gitu. Ini kan objek pertama kita tadi, yang ini. Jadi di-copy ke depannya gitu. Nah, selanjutnya nanti ada Ctrl B. Nah, Ctrl B ini nanti dia di paste ke belakang, di belakang objek. Jadi objek kita sekarang ada di tengah nih. Ini hasil Ctrl F kan. Mungkin Bang ubahnya namanya biar paham juga, daripada nanti nyari kan yang mana yang F mana yang B gitu. Nah, untuk perintah paste yang ketiga itu Ctrl V. Nah, kalau Ctrl V ini dia sembarang aja gitu. Dia bakal secara acak, nggak sesuai sama keinginan kita gitu. Tapi dia nanti di paste ke depan objek. Dan yang keempat itu ada Ctrl Shift V. Ctrl Shift maaf sebelumnya tadi ralat yang Ctrl V ya. Ctrl V ini dia bakal nge-paste hasil kopian kita tadi ke depan semua objek, tapi daerahnya acak gitu. Dia nggak bakal tepat di sasaran objek awal gitu. Objek awal kita tadi kan di tengah nih. Dan ini hasil Ctrl V tadi. Tapi dia di atas semuanya gitu. Nah, kalau misalnya untuk Ctrl Shift V, dia bakal ngopi di paling atas dari semua objek, tapi dia bakal tetap di tengah gitu, tetap di daerah objek asalnya. Mungkin sebelum
sebelum Bang lanjutkan, ada yang ingin bertanya dulu atau bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan. Soalnya kayak ada kebanyakan materi. Nggak ada ya. Lanjut aja. Untuk kita sambung lagi untuk buat tabel tadi. Jadi untuk buat icon kalender, jadi kita punya satu persegi di sini. Kita copy, Ctrl C, habis itu Ctrl F, dan kita kecilin ukurannya. Itu sambil tekan Shift. Ini sekali mengingat juga pernah juga Bang kasih materinya di magang, itu biar rasionya terjaga gitu. Sama kayak penggunaan yang tadi itu rantai tadi. Cuman ini ukuran yang nggak beraturan, Bang pengen ke 445 aja. Nah, biar dia sama-sama di tengah, kita klik keduanya. Tapi kalau misalnya adik-adik nyoba tuh klik yang bagian awal sama bagian yang belakang tuh dia nggak bisa klik keduanya, jadi harus pakai shift. Pertama klik yang objek pertama yang pengen diklik atau pengen dipilih, lalu tekan shift, baru nanti klik kiri lagi di objek kedua. Biar dia rata tengah, nanti kita pilih di sini. Dari tengah. Kalender. Oke. Jadi karena dia kalender, yang pertama kita buat dia jadi sepertiga kira-kira. Nah ini juga butuh perkiraan aja sih, nggak harus yang emang detail kali. Cuman kalau misalnya dia pengen serius, nggak apa juga. Tapi kalau untuk belajar itu nggak apa dikira-kira dulu. Ini juga bisa kita copy ke depan. Habis itu kita tarik. Kalau misalnya kita tarik gini, dia kan agak susah ngatur ya. Jadi tahan shift pas nariknya, jadi pas dia bakal lurus sama objek awalnya. Jadi banyak kegunaan shift ya. Mungkin kira-kira di sini. Itu kita copy lagi. Ctrl C, Ctrl F, shift tarik di sini. Jadi kita bagi aja nanti ini jadi bagi jadi 3. Kan kalender ada yang kayak gitu ya. Kita ulang lagi, ini nanti kita tekan yang rectangle ya. Kita tarik dari sini, itu tekan shift ya, biar dia persegi, biar rasionya 1:1. Kita sesuaikan aja sama yang ini. Kalau misalnya udah dapat, kita bawa dia ke tengah. Nah, di sini kita copy, Ctrl C, Ctrl F, tarik ke samping, tekan shift, sesuaikan sama ini. Ctrl F lagi, tarik ke samping kanan, tekan shift biar dia sama. Karena kita ada punya 3 buah ini, yang di belakang tadi bisa dihapus, itu tinggal di delete ya. Yang ini juga bisa dihapus. Dan ini kita select 3-nya, Ctrl C, Ctrl F.
Habis itu kita bisa tarik dia ke atas, kira-kira segini. Kalau misalnya agak susah untuk mindahkan pakai kursor itu bisa pakai ini ya, pakai tombol arah yang atas bawah kiri kanan dulu. Tekan tombol arah atas tuh ke bawah, itu bisa memindahkan juga ya. Kayak gini. Mungkin kita sesuai aja di sini. Mungkin udah ya, jadi kayak gini. Habis itu kita tambahin untuk kata-katanya. Misalnya di ini jangan panik kalau misalnya tulisannya kecil karena bisa dibesarkan ya. Tulis saja apa yang pengen ditulis dulu, habis itu baru kita gedein. Cara besarnya juga sama kalau dari sini ya, sama kayak besarin rectangle tadi. Cuman kalau misalnya kita nggak pakai shift dia bakal kayak gini, nggak sama rasio. Cuman kalau kita pakai shift itu rasio langsung sama. Ini shift-nya dilepas, ini bang tekan shift-nya lagi, jadi dia sama. Rasionya sama rasio awal. Ini tukar bentuk fontnya. Kalau font di laptop masing-masing itu sebetulnya dikit ya. Kalau misalnya pengen banyak itu cari aja di web, download fontnya nanti install ya. Font tuh nggak sampai kok 1 MB, paling cuma beberapa ratus KB aja gitu. Misalnya di sini pakai font ini ya. Biar dia di tengah itu kita rapikan dulu paragrafnya di tengah, berhenti align-nya di tengah. Ya, mungkin kira-kira kayak gini. Jadi ini pembeda ya sebetulnya. Misalnya kita bisa tambahkan di sini huruf X, kayak menunjukkan kalau ini harinya gitu. Ini sebagai penambah desain ya sih. Habis itu baru nanti kita warnai icon kita itu sesuai dengan yang kita mau aja. Untuk pewarnaan tuh lebih gampang untuk cari warna di menu swatches-nya. Dari sini kita bisa ngewarnain bordernya. Kalau saya nggak diwarnain bordernya. Habis itu untuk warna dasarnya kita pakai warna kayak gini. Habis itu untuk yang lainnya juga sama. Kita hilangin dulu warna bordernya ini untuk hilangin warna yang ada silangnya ini. Untuk warna rectangle kita ubah ke apa bagus sih. Dan untuk penentuan warna ini sebetulnya selera aja ya. Nggak ada rumus tertentu. Mungkin biru bisa. Atau kalau mau yang simple kayak tadi bisa. Udah, habis itu kita select semua ya. Udah kita select semua, kita klik Ctrl G. Nah, dari sini ini untuk bentuk dasarnya
Kita select semuanya, klik Ctrl G, jadi dia bakal gabung jadi grup gitu. Dan ini udah jadi nih, udah bisa dipakai sih tuh. Cuman kan kalau menurut abang ini masih kurang. Mungkin kita letak aja di sini dulu. Kita buat satu pembanding itu lagi. Nanti habis ini baru sesi tanya jawabnya. Kalau yang lebih suka banyak warna mungkin ini bisa langsung dipakai ya. Tapi kalau bang lebih suka beberapa warna aja terus digabung sama warna putih atau hitam ya gitu. Kalau untuk ngelepasin grupnya itu ada bisa tekan Ctrl Shift G. Jadi dia balik ke awal lagi, sendiri lagi, berdiri sendiri semua, nggak digabung dalam grup dia. Habis itu yang ini yang warna biru. Kita, nah, maaf. Pertama, ini selera masing-masing ya. Kalau abang misalnya agak kurang suka kalau misalnya ujung-ujungnya tuh tajam, jadi bisa abang perhalus kayak gini. Caranya kita klik objeknya, klik ini direct selection tool atau klik huruf A. Nanti bakal ada bulatan kayak gini di tiap sudutnya. Kalau misalnya kita langsung klik kayak gini, itu dia bakal narik semua sudutnya. Cuman kalau kita klik satu sudut, dia bakal cuma sudut ini aja yang ditarik. Kalau misalnya dua sudut bisa juga, itu kita klik sudut pertama yang kita mau, misalnya ini. Habis itu tekan shift, baru klik sudut kedua. Jadi dia cuma dua sudut. Karena kita pengen keempat-empatnya, klik aja ini. Ini juga bisa di menu transform. Ya, yang di sini. Mungkin sekitar 50. Dan ini juga kayaknya di gini aja. Tuh 25. Yang lain itu juga ini 20. Udah kira-kira kayak gini. Balik ke yang awal tadi kan abang bilang tadi sebelumnya abang kurang suka banyak warna. Jadi ini bisa kita lubangin di yang rectangle awal nih, yang rectangle paling bawah di dasarnya kita lubangin sesuai dengan yang di atasnya. Jadi kita select dulu yang di atasnya semuanya. Habis itu kita select yang di bawah. Kita pakai Pathfinder itu pakai yang ini. Jadi dia cuman jadi yang paling bawah tadi bakal dilubangi sama yang di atasnya gitu. Kalau ini untuk menggabungkannya, nanti bisa dia coba sendiri Pathfinder-nya apa gunaannya gitu. Cuman dia biar kelihatan minimalisnya, jadi abang lebih suka pakai yang ini. Biar ada cuma satu warna aja. Habis itu yang ini kita bisa ubah jadi warna biru. Atau biru bisa juga sih. Dan nanti sebentar. Ini kita copy dulu, kontrol
Ctrl C, Ctrl B, habis itu select semuanya. Nah, ini sebetulnya ini udah dilubangi ya. Bakal jadi kayak gini. Terus untuk yang tulisannya kita bisa ubah jadi warna biru. Dan biar dia lebih kelihatan, kita ganti ini jadi warna biru. Tapi digeser. Buat ini warna putih. Mungkin bisa dikombinasikan kayak gini atau kayak gini bisa juga. Abang lebih suka pakai yang kayak gini sih. Atau yang X ini bisa dihapus, jadi cuman ada tulisan kalender gini aja. Jadi sebenarnya desain itu relatif ya. Kadang ada yang nggak sesuai ada orang yang nggak sesuai sama desain kita, atau ada orang yang bakal suka sama desain kita gitu. Jadi emang benar-benar relatif lah gitu. Nggak mutlak jatuh ya kalau misalnya desainnya. Jadi itu contoh dua desain kalender yang kita buat hari ini. Mungkin sebelum lanjut kita buka tanya jawab dulu. Ada yang pengen ditanyain atau gimana? Di chat nih dari Vidya. Kalau misalnya mau masukin gambar ke kotak-kotaknya gimana loh? Kita share screen lagi. Untuk jawaban dari video tadi, untuk masukin gambar ke kotak tuh sebetulnya gampang. Ini Bang ambil contoh ya langsung. Ini motivasi juga nih. Kalau misalnya ada atau kawan-kawan pengen belajar desain yang serius gitu, mungkin dari KMT pun bisa kita buka jasa desain. Ini ada yang minta bikinkan kemarin ini dibayar. Dua ini bayarnya 90.000, satu 45.000. Jadi lumayan juga untuk nambah-nambah uang jajan. Jadi untuk nambahin gambar tuh bisa kita tambahin, buka dari file-nya, kita drop aja langsung ke sini. Jadi kalau misalnya kita pengen masukin ke kotak, misalnya ini gambarnya kan, kita mau masukin ke kotak yang ini. Itu kita letakin di sini dulu, kita cari kotaknya. Ini terangkan posisinya di bawah 100%. Misalnya ini gambar tadi, kita sesuaikan sama kotak dulu, atau kalau misalnya kita mau nge-crop dia gitu, sesuai sama kotaknya. Kan ini enggak persegi gambarnya. Sedangkan kotaknya persegi gitu kan. Jadi kita letak di sini, kita cari ini ya. Kayaknya yang ini ya. Kita kontrol, kita copy dulu, kita Ctrl C, Ctrl F. Habis itu pindahin gambarnya ke belakang kotak dan klik keduanya.
Jadi ini kedua dari kliknya kotak yang di depan gambar sama yang gambarnya. Nah, ini penting. Pastikan gambar itu di belakang kotak. Jadi kita klik kanan kalau misalnya udah di select kedua ya, kita klik kanan. Nah, make clipping mask. Jadi nanti gambarnya bakal masuk dalam kotaknya. Guna kita copy paste kotak tadi untuk apa? Jadi tetap ada kotaknya gitu. Bakal ada dua. Jadi yang ini bisa kita kecilin lagi. Seolah-olah dia ada bordernya gitu. Jadi misalnya gitu kita ketengahkan. Nah, gitu. Nah, ini referensi ya. Kalau misalnya nanti ada adik nanya kenapa nggak pakai border yang ada, ini sebetulnya kan bisa kasih border nih, nggak harus pakai rectangle gitu kan. Kayak gini kita kasih warna putih lah biar nampak. Kelihatan warna putihnya kan. Itu kita bisa naikkan ketebalannya. Nah, kenapa ini cornernya? Ketebalannya itu di di sini. Ntar untuk ketebalan itu di Nah, ini ketebalannya. Soalnya kita dibuat di sini 4. Nah, kenapa Abang nggak mau pakai border itu karena kalau misalnya kita perbesar yang objek ini, dia bordernya tuh bakal menyesuaikan gitu. Bakal mengecil, bukan menyesuaikan dia. Jadi Abang lebih suka pakai rectangle karena rectangle tuh kalau misalnya kita besarkan dia nggak bakal ikut mengecil. Mungkin itu untuk jawaban dari video tadi ya, untuk masukin gambar. Eh, untuk masukin gambar itu kita cari aja gambar dulu yang di komputer kita. Kita langsung kita drop ke AI-nya. Nah, kalau misalnya kita pengen buat dia masuk ke dalam rectangle itu, tapi bentuknya beda gitu kan. Kita klik kedua ini sama rectangle di depannya, klik kanan, make clipping mesh, nanti dia bakal masuk tuh, bakal berubah bentuknya. Bisa diginikan juga. Uh, kalau misalnya kita pengen ngecilin tuh bisa juga kita buka di layar nih, kita klik yang bagian gambar aja tuh, yang gambarnya doang, itu bisa kita kecilin kayak gini. Atau kalau mau full sesuai tabelnya atau rectangle itu bisa digedein lagi. Juga ini bisa digeser yang bagian mana yang mau ditampilin. Ya mungkin itu. Ada paham dia?
Atau adik-adik lain atau dari rekan-rekan CNS ada yang pengen nanya? Atau udah paham semua nih? Kita langsung bahas tugas ya. Bal. Iya. Oh, Bal. Yuk. Yang buat yang lubang-lubang tadi itu gimana, Bal? Yang ini. Yang ini tadi kan ya? Iya. Kalau mau ngelubangin rectangle itu nanti misalnya kita buat baru dulu. Kita buat baru gini. Biar jelas nanti kita kasih warna 2 aja. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen ngelubangin rectangle itu kita taruh yang untuk melubanginya itu di atasnya. Kalau misalnya di bawah pindahkan aja di bagian layar nih bisa dipindahkan gini. Dan kalau misalnya dia udah di depan yang pengen kita lubangi, kalau misalnya kira-kira udah pas posisinya, itu kita pakai Pathfinder. Kalau misalnya nanti di AI kawan-kawan atau adik-adik nggak ada yang kayak Pathfinder, layar, artboard dan segala macamnya. Halo. Oke, apa tadi, Bal? Kalau misalnya nggak ada di Adobe Illustrator atau Pathfinder, menu-menu yang ada di tampilin sekarang ini, yang mana? nanti yang ini. Kalau misalnya nggak ada, itu bisa cari di Windows, di window. Nanti cari aja di sini, nih Pathfinder. Kalau layar nanti kalau misalnya nggak ada layar di tampilan AI kawan-kawan tadi ada itu bisa cari di sini layar. Jadi ini kan udah di depan nih. Karena ini udah di depan, kita klik yang ini, habis itu save, klik kiri lagi, rectangle yang mau dilubangi, itu baru nanti kita cari di Pathfinder, itu yang ini, yang minus front, dia bakal kayak gini. Dia ada beberapa Udah bisa. Macil. sip. Ada lagi rekan-rekan tuh adik-adik yang pengen nanya.
pas lagi nunggu kalau misalnya masih ada pertanyaan tuh ini dijelasin aja untuk yang tadi untuk yang Pathfinder tadi. Terus sebetulnya ada beberapa tools. Misalnya untuk dua objek ini kita bisa menggabungkannya. Kalau ini dia untuk menggabungkannya yang ini, yang unit nih. Kalau minus front tadi dia untuk melubanginya. Habis itu untuk yang ketiga ini intersect, nah, bakal ada kayak gitu. Jadi bagian yang bergabungnya yang kesisa gitu. Bagian yang nggak bergabung itu dipotong, yang irisannya aja. Itu masih banyak lagi untuk Pathfinder ya. Tapi untuk shape mode-nya ada beberapa, ada 4 untuk menggabungkan, untuk memotong irisannya. Ini memotong yang irisannya. Ditanya lagi ke adik-adik dan rekan-rekan, masih ada pertanyaan atau tidak? Atau bisa kita cukupkan? Ya kayaknya ada yang ketinggalan tadi satu. Jadi kita lagi tadi. Terus kalau misalnya gimana kalau untuk nge-remake logo yang udah ada tadi kan, kalau kalender ini sifatnya kita inisiatif sendiri, ide sendiri. Tapi gimana kalau misalnya logo yang itu udah ada? Nah, kita coba untuk Teams, logo Teams. Jadi nanti cari aja di Google logo yang pengen di remake. Misalnya kayak ini logo MS Team. Kita nanti pakai beberapa tools kayak rectangle. Kita sesuaikan aja nanti ukurannya. Terus ditarik segini. Terus kita pasang lagi yang di sini itu kayak segini.
Itu yang sebetulnya pakai pen tool bisa, cuman pen tool tuh kayaknya lebih ribet pengerjaannya. Kalau ini lebih gampang dari pen tool. Biar dia kelihatan sama logo awal itu kita turunin aja opacity-nya. Jadi bisa kelihatan yang belakangnya kan. Di sini kita pakai yang ini, kita lock dulu biar dia nggak geser. Jadi kita bisa sesuaikan lagi tinggal ke sini kira-kira. Terus itu kita tekan A atau pilih plugin tool. Jadi kita sesuaikan. Karena yang bawah itu lebih melingkar, kita select aja dua sudut bawah. Terus kita sesuaikan kayak gini. Terus itu yang untuk sudut atasnya itu kita klik duanya lagi, bikin segini. Ini kira-kira kayak gini. Itu sama juga untuk yang bagian ini. Kita sama ratakan dulu. Klik dua sudut yang di bawah, habis itu kita tarik sampai kira-kira mirip. Nah, habis itu untuk yang persegi kita tarik juga sudut-sudutnya. Ya bakal kayak gini. Ya, habis itu untuk lingkarannya itu klik kiri tahan sampai dia keluar menu kayak gini. Kita pilih ellipse tool. Itu oke. Oke, di sini tekan shift ya, biar dia bentuknya lingkaran. Kalau misalnya kita nggak tekan shift, nanti kita tarik nanti dia bisa jadi oval. Kita tekan shift, kita sesuaikan. Ini copy aja, terus kita sesuaikan lagi. Udah kayak gini. Ini juga harus kita atur yang mana bagian depan, mana bagian belakang. Yang dua ini kita buat bagian depan tuh kita klik kanan aja. Pilih ini bentuk front. Ini juga harusnya paling depan. Bisa dari layar juga untuk pindah-pindah ini. Itu kita kembalikan. Ya, untuk huruf T-nya tuh bisa pakai ini. Kita tulis huruf T kapital. Ini fontnya mungkin kita samakan aja yang paling mendekati. Mungkin kita samakan ukurannya. Tuh. Ini.
salah tuh. Kalau misalnya ini karena masih satu huruf ya, bisa sih kita pakai yang rectangle, cuman nanti tujuannya sama juga kalau misalnya pakai type tool. Ini cuma tarik begini aja. Habis itu kalau misalnya udah dapat T kayak gini, kita select keduanya, kita bisa pakai Pathfinder tadi yang unit tuh untuk menggabungkan keduanya. Habis itu dia bisa jadi T kayak gini. Baru nanti yang ini kita naikkan lagi posisinya jadi 100. Nah, tinggal kita sesuaikan aja warnanya. Ini menjadi ini. Bisa dikecilin warna ini, kita kasih warna biru mungkin yang foto tadi bisa kita, yang gambar yang kita masukkan tadi bisa kita hapus, kita delete. Nah, ini kayak terlalu mencolok warna. Atau mungkin kita bisa jadikan border. Cara buat rectangle jadi border tuh kita bisa potong kayak tadi. Kita copy dulu, Ctrl C, Ctrl F, habis itu kita kecilin. Mungkin kira-kira segini aja. Kita buat ke tengah. Nah, kira-kira gini untuk yang remake dari logo yang udah ada. Nggak terlalu banyak sih yang di remake, paling cuma warna sama penambahan bordernya doang. Tapi untuk konsep dasarnya gitu. Mungkin itu ya sih materi untuk pertemuan sekarang. Kalau misalnya ada yang pengen nanya tuh silakan bertanya. Ini ada nih yang di chat. Pertanyaan dari Rian nih. Coba dari Rian masih ada di dalam? Udah enggak? Udah keluar. Rian sinyalnya bermasalah, Bang. Mungkin kayak mana jawab nanti. Skip aja dulu. Yang pertanyaan Vira nih. Terus Vira mana? Makai Bezier. Kalau abang tahu juga siapa ya nama-nama tool, abang lebih sering pakai Bezier. Bezier tuh yang kayak pena itu bang, kayak misalnya mau bikin vektor. Oh, itu kalau Bezier di Corel. Kalau di sini pen tool biasanya. Itu yang abang bilang tadi.
Ntar kita ambil lagi yang ini tadi, yang Microsoft Teams tadi. Bezier tuh di Corel ya biasanya. Kalau di Adobe Illustrator tuh namanya Pentool. Yang untuk bikin ini kan, kalau misalnya nanti ada kayak kartun gitu dari foto asli kan. Iya, itu Bang. Berarti sama aja ya? Sama kayak Pentool. Mungkin ini Bang kasih tunjuk bentar. Jadi guna kayaknya sama aja. Kita pakai ini Pentool. Misalnya ini gambar yang pengen kita buat gitu kan. Ini bisa langsung untuk buat semua. Kalau misalnya kita tahan, nanti bisa kita buat lengkungan. Kalau kita klik tahan. Cuman kalau kita klik satu aja, dia bakal garis lurus lagi. Oke, setelah ini kan kita mau buat lengkungan, klik tahan. Mungkin kira-kira gini. Ini kan dia masih melengkung nih. Kalau kita membuat dia lurus, tuh klik lagi yang di sini. Baru nanti bisa lurus lagi. Mungkin itu sih untuk Pentool. Kalau Pentool nih kurang lancar juga sih pakai, dan jarang juga. Lebih sering Pentool ini dipakai untuk nge-crop foto. Tapi karena Abang udah pandai nge-crop foto dari Photoshop, jadi jarang dipakai. Untuk nge-crop foto tuh biasanya di pamflet tuh ada juga sih untuk nge-crop foto gitu. Tapi lebih gampangnya dia di Photoshop. Kalau di AI bisa juga. Contohnya kayak ini. Ini kan ada foto aslian ini kan kayak pas foto gitu awalnya. Jadi di crop gitu di Photoshop. Tapi kalau misalnya nggak punya Photoshop atau nggak bisa install Photoshop, bisa kok dari AI. Pakai Pentool tadi. Mungkin itu pertanyaan itu. Kira mungkin sampaikan aja nanti untuk yang Rian ya, kalau misalnya masih belum bisa juga, terus nanti PC aja. Kayaknya ini ada ketutupan tuh. Kayak yang Bang pertama tadi tuh kan, tadi dia kayak gini. Yang kalender tadi. Ini kan tadi warna putih. Pas dipotong nanti yang putih ini hilang. Kelihatannya hilang, sebetulnya nggak hilang gitu. Masih ada di sini, cuman karena warna putih jadi nyatu sama latar. Atau kejadian yang kayak ditanya Rian di kolom chat tuh, objeknya ini ada dua. Jadi pas dia motong, itu kayak kelihatan nggak kepotong gitu. Cuman kalau misalnya dipindah kan dia kepotong, karena dia ada dua objek. Kayaknya itu sih, yang kalau dari pertanyaan Rian tadi. Nanti kalau misalnya dia masih nggak bisa, nanti adik-adik bisa sampaikan ke Rian untuk PC Bunga Jati kalau misalnya masih nggak bisa. Mungkin itu aja untuk hari ini. Ya makin berkurang juga ya orang. Ada yang ditanyakan sebelum untuk menyampaikan tugas ya.
Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi ini tugas untuk adik-adik belajar ya. Jadi ini tolong sampaikan ke kawan-kawannya. Buat buat 6 icon yang kayak di contoh itu ada di file yang ini ada abang kasih di MS Team itu di tab files buat 6 icon. Boleh ambil referensi dari ini tapi nggak boleh mirip. Dan 2 icon lagi itu nggak boleh ada yang mirip sama ini. Nah, jadi abang kasih contoh. Misalnya adik-adik buat 6 kan. Yang 4 adik-adik buat kayak ini. YouTube, Zoom, email, sama Twitter. Tapi 2 lagi tambahin yang belum ada di dalam sini gitu. Misalnya yang belum ada di dalam sini itu kayak Webex misalnya kan. Atau Wattpad kan belum ada di sini. Atau apalagi dari atau Line. Dan usahakan itu cantumkan apa-apa aja yang udah dipelajari yang tadi yang sampaikan gitu. Kayak ukurannya harus mirip-mirip lah atau ada mengkreasikan yang lain gitu. Yang penting icon ini kayak menandakan kalau itu buatan adik-adik sendiri gitu. Nggak asal main comot aja. Jadi 6 ya untuk tugasnya. 6 icon. Itu 4 tiru punya abang, tapi nggak boleh mirip gini ya. Nggak boleh juga tukar warna gitu. 4 yang udah ada di contoh, dan 2 lagi logo yang belum ada di contoh. Ada paham untuk tugas adik-adik? Kumpulnya di mana, Bang? Untuk ngumpulnya itu di tim saya, Rida. Di tim kan ada Bang buat tuh. Kita kan ada tim paten kan generik. Yang channel paten dan grafis ini kan ada tag filesnya tuh. Kalau adik-adik bisa lihat kan ada post sama files. Nanti di files itu ada folder tugas pelatihan Adobe Illustrator Bang buat tadi. Itu nanti adik-adik bisa klik 2 kali. Nanti ada tombol uploadnya tuh. Kita taruh screen-nya ya. Itu formatnya format AI ya. Jadi nggak diekspor. Jadi bang paham apa aja mungkin tahapan adik-adik buatnya gitu. Nah ini nanti tinggal diupload aja di sini nanti. Kita nanti buka tim yang paten PMT generik, buka channel yang pelatihan desain grafis nih. Terus itu buka yang files nih. Ini ada folder ya, tugas pelatihan Adobe Illustrator 1. Untuk diklik di situ, bisa nanti ada bisa upload nih. Itu ditunggu 1 minggu dari sekarang, berarti terakhir ngumpulnya hari minggu depan tanggal berapa? Tanggal 22. Paling lama sebelum maghrib ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan tugas atau yang lain dari pelatihan kita sekarang atau bisa kita cukupkan? Mau tanya, Bang. Silabus untuk pertemuan desainnya ada, Bang? Kalau silabus nggak ada bang bikin sih, nanti bang usahain yang hasil record ini abang post di ini di pelatihan ini, jadi bisa adik-adik tonton ulang gitu. Baik, Bang.
Untuk tugas nanti adik-adik bisa lihat gini ya, di Google tuh banyak juga untuk referensi logo. Atau nanti buka aja Freepik, itu salah satu web yang abang bisa ambil beberapa untuk dijadikan referensi atau untuk dibikin dimasukkan ke desain abang gitu. Ya kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya, kayaknya ada paham semua. Sebelumnya terima kasih untuk adik-adik dan rekan-rekan dari ZNS ataupun CZ yang telah hadir dari awal sampai akhir pelatihan ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga makin giat untuk belajar desainnya. Karena kalau misalnya kita pandai desain tuh sangat berharga gitu. Apalagi kayak misalnya ada peluang kan kayak yang Bang bilang tadi itu lumayan untuk nambah-nambah uang jajan lah gitu. Dan kalau emang bisa diseriuskan tuh mungkin bisa adik-adik entah punya kelompok desain gitu besok kan yang memang serius untuk dijadikan pekerjaan. Ngedesain tuh udah nggak main ngedesain koran misalnya atau majalah atau web, itu bisa juga. Jadi sekian untuk pelatihan hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpul minggu depan, hari Minggu tanggal 22 sebelum waktu maghrib ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Iya, sama. Kasih Bang.